Selamat datang di Breaking News. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kesehatan masyarakat, salah satu bidang yang seringkali kurang mendapatkan perhatian, namun memiliki dampak besar bagi jutaan orang adalah kesehatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa disiplin ilmu terlibat dalam ilmu dan praktik kesehatan kerja, seperti kedokteran kerja, keperawatan, ergonomi, psikologi, kebersihan, dan keselamatan kerja. WHO juga terus mendorong pemeran negara di seluruh dunia untuk membuat kebijakan nasional dan rencana aksi yang jelas, serta membangun kapasitas institusional dalam bidang kesehatan kerja. Hal ini termasuk menangani berbagai masalah seperti penyakit dan cedera yang terkait dengan pekerjaan, serta mengintegrasikan program kesehatan kerja dengan program kesehatan nasional lainnya, mulai dari pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pencegahan cedera, promosi kesehatan, hingga kesehatan lingkungan. Namun, seiring dengan perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia, muncul tantangan baru yang semakin mengkhawatirkan bagi kesehatan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara luas, yaitu panas ekstrim. Untuk mengatasi masalah ini, WHO telah meluncurkan inisiatif khusus yang diberi nama Bat the Hat. Inisiatif ini berjalan mulai Januari 2025 hingga Juni 2026 dan merupakan tahap pertama dari kerjasama antara WHO dan FIFA melalui World Cup pada tahun 2022. Melalui inisiatif ini, WHO berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengembangkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggapan yang efektif terhadap risiko. Data yang dirilis oleh WHO menunjukkan betapa urgensi perlindungan ini. Perkiraan menunjukkan bahwa panas ekstrim akan menyebabkan sekitar 1,6 juta kematian pada tahun 2050. Sekitar 70% dari angkatan kerja global saat ini terpapar panas berlebih di tempat kerja, yang menyebabkan lebih dari 22 juta kasus cedera tidak mematikan setiap tahunnya. Polusi udara juga menjadi ancaman serius yang menyebabkan 4,2 juta kematian dini setiap tahun. Bahkan secara keseluruhan, bahaya terkait pekerjaan menyebabkan setidaknya 3 juta kematian setiap tahun dan kerugian ekonomi hingga 6% dari produk domestik bruto. Dr. Maria Neira, Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Kesehatan WHO, menyatakan bahwa inisiatif Bat the Hat adalah tentang mengubah pedoman global menjadi tindakan nyata di dunia nyata. Dengan mendukung penyebaran pedoman dan alat perlindungan, kita membantu membangun tempat kerja yang lebih aman dan tangguh, serta melindungi kesehatan pekerja yang menghadapi risiko terkait panas yang semakin meningkat di seluruh dunia. Saat ini, implementasi inisiatif Bat the Hat telah dimulai. WHO telah bekerjasama dengan Republik Serikat Tanzania, dan dalam waktu dekat akan ada negara lain yang bergabung dalam program ini. Negara-negara yang dipilih memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan acara besar serta komitmen yang kuat terhadap kesehatan kerja dan lingkungan, sehingga sangat cocok untuk menjadi lokasi uji coba dan memperluas intervensi yang efektif dalam mengurangi risiko terkait panas. Selain kerjasama dengan negara-negara tertentu, WHO juga menyediakan berbagai sumber daya penting untuk mendukung perlindungan terhadap panas ekstrim. Di antaranya adalah buku panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam keadaan darurat, kesehatan masyarakat, jaringan informasi global tentang panas dan kesehatan, pedoman tentang dampak panas bagi keselamatan kerja dan kesehatan di tempat kerja, serta alat penilaian risiko untuk acara kumpulan. Inisiatif ini juga selaras dengan program olahraga untuk kesehatan WHO yang bertujuan mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam dunia olahraga, memastikan bahwa baik acara besar maupun aktivitas olahraga sehari-hari dapat memberikan manfaat dan melindungi kesehatan bagi semua orang yang terlibat. Dengan suhu bumi yang terus mencapai rekor tertinggi setiap tahunnya, inisiatif Bat the Hat dan berbagai upaya dalam bidang kesehatan kerja menjadi bagian penting dari komitmen WHO terhadap tanggapan kesehatan terkait iklim. Demikian liputan saya kali ini. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak liputan saya. Saya Fadun Ul Azmi Utarifido, izin undur diri.